Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyan wala mahruman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Hadirin sekalian, sahabat-sahabat santri karya, ikhwan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersama dengan antum semua di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita lewat majelis ilmu pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat sebagai amal soleh yang bisa kita bawa pulang sebagai bekal di akhirat nanti, dan semoga memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, sahabat-sahabat santri karya yang berbahagia, pagi hari ini saya diminta menyampaikan tentang kurban, ya, tentang kurban, hal-hal yang berkaitan dengan kurban, karena memang beberapa hari lagi ya kita akan meninggalkan Dzulqa'dah. Ada yang tahu sekarang tanggal berapa Dzulqa'dah? Kalau bulan Masehinya, tahun Masehi tanggal berapa sekarang? Tanggal Hijrinya hafal semua ya. Tanggal berapa sekarang Dzulqa'dah? 29. Alhamdulillah bisa lihat di handphone sekarang cepat gitu ya. Berarti tanggal 1 kapan? 1 Dzulhijjah kapan? Kapan? Hari Sabtu insyaallah. Tanggal 1-nya hari Sabtu insyaallah. Jarang mau aya perdebatan lah babi banyak. Beda dengan Syawal gitu ya, Lebaran, Ramadan. Kalau bulan gini jarang terdengar ramai ya. Hadirin sekalian, mari kita gali keutamaan dan hukumnya seperti apa. Ini mengingatkan saja ya, kita sudah sering di sini diberikan materi. Jadi semenjak saya datang ke sini dulu sudah sering mendengarkan materi ini juga dari yang lain. Nah, kita ini orang yang sering lupa ya, harus diingatkan begitu. Nah, jadi tausiah pada pagi hari ini dalam mereka mengingatkan diri saya sendiri dan juga antum semua. Mungkin di antara antum yang hadir di sini sudah punya niat, jauh-jauh hari saya ingin berkurban, Nah, sekarang lah mendekat ke bulan Dzulhijjah, harus kita fahami seputar ahkam udhiyah atau kurban seperti apa agar kita meraih keutamaan. Kalau bisa maksimalkan keutamaan itu ya, karena ada hal-hal yang terkait bagi pekurban ketika masuk awal Dzulhijjah, harus paham etika dan adab dan juga fikihnya seperti itu. Hadirin sekalian, saya akan sampaikan, tidak akan panjang lebar karena antum sudah sangat sering mendengar kajian, mungkin sudah mulai membaca-baca juga. Sekarang ini kita zaman mudah mengakses ilmu, termasuk mengetahui dalil-dalil juga sangat mudah, bisa klik di Google banyak ya. Jadi saya kurang setuju juga kalau ada orang menyampaikan masa belajar ke Google. Yang
nulis di Google siapa? Ya para ulama kan, mereka nulis juga. Yang harus pilih-pilih itu artikel dari siapa penulisnya, itu saja. Ya kalau tidak paham tanya kepada para ulama, kan begitu, memudahkan. Kita bisa mudah belajar. Jadi jangan kemudian dijadikan untuk menyerang. Ini ngajinya di Google. Ya nggak ada masalah. Apa yang jadi salah? Yang tidak boleh kalau menjadikan itu sebagai satu-satunya, kan begitu. Ya kalau kita mengakses ilmu, boleh tidak? Itu hanya wasilah saja. Saya terbantu dengan adanya seperti itu. Tinggal klik kan, burudul muncul dalil. Memang yang harus tanya, ini situs mana yang aman gitu kan, yang harus saya akses tulisannya, kan begitu. Kan ada tulisan yang memecah belah, ada tulisan yang hitam putih banget gitu, ada tulisan yang moderat. Ya tinggal kita cari saja. Ya tentu kalau antum punya kemampuan menggali dari sumber referensi utama, itu lebih utama lagi. Saya bisa baca kitab, oh itu Masya Allah, ya baca kitab. Dan nggak semua kan, masa disalahkan orang baca artikel, wong yang nulis juga para ulama kok. Ya kan kita nulis juga ingin dakwah, kalau nggak ada yang baca, siapa yang baca nanti? Yang tidak boleh memang menjadikan itu sebagai satu-satunya, kemudian membuat kita malas hadir ke majelis ilmu gitu. Kayak sekarang kan juga mudah mengakses kajian lewat YouTube. Ya, jangan sampai dengan adanya kemudahan itu kita malas hadir ke majelis ilmu, karena beda. Duduk di majelis ilmu, belajar kepada para ulama langsung, beda itu dengan sekadar melihat di YouTube. Rekaman itu beda. Walaupun keduanya punya keutamaan gitu. Antum belajar kan dari para ulama, saya tercerahkan banget. Ketika nggak bisa jumpa sama guru-guru saya lagi yang dari Timur Tengah, kan bisa buka itu, banyak rekamannya, Masya Allah, jelas kajiannya, ulama besar sedunia itu ada, tinggal kita akses saja mana yang yang memang sesuai dengan yang kita inginkan di atas manhaj yang hak, seperti itu saja. Hadirin sekalian, tentang kurban ini saya akan sampaikan yang pertama tentang definisinya apa, singkat saja, kemudian juga hukumnya, dasar hukumnya seperti apa, keutamaannya seperti apa, binatang yang bisa dikurbankan itu apa saja, kemudian juga etika dan adab bagi orang-orang yang akan berkurban, dan etika dan adab bagi orang-orang yang akan menyembelih hewan kurban. Kemudian nanti akan fokus bagaimana hukumnya kita berkurban lewat lembaga, seperti sekarang ada DPU ya, di kita ini DPU kita, bagaimana hukumnya itu kurban lewat lembaga, ngasih uang. Kita bahas nanti insya Allah. Hadirin sekalian, kurban ini dalam kajian fikih, memang kalau belajar fikih harus lapang dada ya, karena sekarang ini kalau mengkaji fikih tidak luas wawasannya, itu terjebak dalam khilafiyah. Saya teringat nasihatnya Syekh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni itu, seseorang yang tidak siap berlapang dada dalam khilafiyah, dalam masalah fikih, jangan masuk ke lautan fikih, karena banyak perbedaan. Yang terkadang kalau seseorang menyampaikan fikih tidak luas wawasannya, itu bisa ya tadi menimbulkan perpecahan. Maka bicara bab fikih itu penting dari awal kita pahami bahwa ada beberapa hal yang di sana biasanya para ulama berselisih gitu. Nah, menyikapi perbedaan itu, maka kita harus bijak. Kalau memang dari sananya, dari dulunya ada perbedaan, sikapi itu perbedaan. Khilafiyah gitu, sudah khilafiyah itu. Orang dulu juga antara guru dan murid berbeda itu. Imam Malik itu punya murid, Imam Syafi'i itu kan guru sama murid itu. Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Malik setelah beliau menghafal kitabnya Al-Muwatta. Jadi Imam Malik itu nggak mau ngajarin ilmu sebelum yang belajar hafal dulu kitabnya gitu. Baru datang Imam Syafi'i ditanya,
kamu nggak boleh belajar di sini sebelum hafal kitab saya. Kata Imam Syafi'i, sudah hafal saya. Beritanya sudah hafal Al-Muwatta itu. Belajar kepada Imam Malik. Imam Malik mengajarkan tidak fanatik, tidak taklid buta, tidak. Makanya kemudian Imam Syafi'i dalam beberapa hal berbeda pendapat. Makanya diperbolehkan, nah silahkan. Walau dipuji-puji oleh Imam Malik. Padahal perbedaan pemikiran antara Imam Syafi'i dan Imam Malik sangat banyak. Bukan dijatuhkan, tidak, tapi diangkat. Masya Allah, ini murid saya seperti itu. Bahkan Imam Malik meninggal, yang menggantikan berfatwa siapa? Imam Syafi'i. Masih anak-anak waktu itu. Imam Syafi'i kemudian punya murid, siapa namanya? Imam Ahmad bin Hanbal. Itu muridnya Imam Syafi'i, itu ulama juga, ahlul hadis. Imam Ahmad dia punya kitab, dia ngumpulin hadis, namanya apa? Musnad Imam Ahmad. Imam Syafi'i pun demikian, punya Musnad Imam Syafi'i. Kan belum ada Bukhari Muslim dulu, belum lahir. Imam Bukhari belum lahir, Imam Muslim belum lahir juga, Ashabus Sunan belum ada. Ya, karena memang mereka adalah generasi terbaik dari umat ini, kan seperti itu, generasi salaf, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Makanya pengumpulan hadis dibatasi hanya pada masa mereka saya terakhirnya itu. Imam saya punya murid Imam Ahmad. Imam Ahmad. Banyak nggak perbedaannya? Banyak tidak? Banyak. Dicela tidak Imam Ahmad oleh Imam Syafi'i? Tidak. Bahkan beberapa hal Imam Asy-Syafi'i mengakui kefakihan Imam Ahmad, terutama dalam masalah hadis. Makanya karena mereka itu ulama yang robbani, ya, dan faham peta mana yang boleh berbeda, mana yang tidak, begitu. Ketika Imam Asy-Syafi'i pindah dari Hijaz, kan, Hijaz Mekah Madinah, pindah ke Baghdad, dari Baghdad ke Mesir. Di Baghdad berfatwa apa? Ditulis, ada kumpulan fatwa Imam Syafi'i, namanya apa? Qaul Qadim. Fatwa-fatwa lama Imam Syafi'i di Baghdad di Irak. Beliau ke Mesir. Di Mesir beliau dapati kondisi banyak hal-hal yang menuntut beliau beristihad lebih dalam lagi. Nah, banyak kekeliruan fatwa dulu menurut beliau, direvisi menjadi qaul jadid. Ulama itu begitu, salah aja, nggak usah gengsi, betul nggak? Oh, ini keliru, diakui. Sehingga beliau menyampaikan waktu itu, idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Apabila hadis itu sahih, itulah mazhabku. Ya, ini yang dipegang oleh para ulama. Nah, jadi mengkaji fikih pasti ada khilafiyah. Bicara khilafiyah, di zaman Nabi hidup saja sudah ada perbedaan, ya. Saya pernah menyampaikan di kajian Sirah Nabawiyah di masjid ini, ketika perang apa? Perang Bani Quraidah. Ketika itu Nabi yang mulia, ya, Rasulullah itu kan diperintahkan setelah perang Ahzab untuk segera memerangi Yahudi Bani Quraidah. Nabi begitu. Apa kata Nabi? Berangkatlah kalian. Nah, di antara nasihatnya, la tusallil asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar, kata Nabi, kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Nasnya itu, dalilnya gitu. Tapi sahabat berbeda memahami nas itu. Nabinya masih ada loh, masih ada nabinya itu. Di tengah perjalanan sudah masuk waktu asar, sebagian sahabat khawatir, biasa diajarin tepat waktu sholat itu, khawatir kalau diakhirkan nanti bahaya, bisa terlambat gitu. Mulai mereka bukan berdebat, berdialog. Asal mau sholat sekarang, loh kata Nabi kan nanti di Bani Quraidah. Enggak, bisa telat nanti. Nabi memerintahkan di Bani Quraidah. Enggak, saya memahaminya, ya, kalau masih nyampe ke sana waktunya ada, ya saya akan sholat di sana. Tapi sekarang takut terlambat, maka terbagi dua, kan. Sebagian sahabat sholat di perjalanan, belum nyampe, ijtihad mereka. Sebagian sholat setelah nyampe, ngadu ke Nabi. Kata Nabi, kamu yang sholat, ya, di tengah perjalanan, pas datang waktu asar, ya,
pas waktu asar itu kamu benar sholat pada awal waktunya, dan engkau yang sholat ketika sampai di Bani Quraidah kamu ikut sunnah seperti itu. Disalahkan tidak? Enggak disalahkan. Hanya nanti biasanya dalam kajiannya ada yang paling rojih, yang paling kuat apa gitu. Ini tuh fikih begitu Pak. Nah sekarang menjadi muskilah kajian fikih kalau dipaksakan, yang khilafiyah dipaksakan, ini yang repot. Makanya memang yang jadi korban orang-orang awam kan begitu ya, masuk ke media sosial rame saling mencela, memaki, ini yang tidak boleh ya. Biasanya yang begitu-gitu tuh yang kurang paham, yang nggak ngerti. Kalau para ulamanya nggak seperti itu. Nah saya ngajak kita di sini jangan terjebak ke sana lah ya. Kalau mau komentar yang baik, kalau tidak mending diam. Apa setiap komentar kita nggak akan dihisab gitu? Dihisab. Antum komentar hati-hati itu. Kecuali kalau antum punya ilmu, silahkan. Baik, kajian fikih kurban juga demikian, akan sangat ada khilafiyah. Karena kami kemarin sempat ramai juga, banyak yang masuk, terutama bab unta yang 10 itu ya. Kok unta boleh 10 orang? Kan 7. Nah jadi gini, kalau langsung ini enggak benar, nah itu keliru kalau begitu gitu. Jangan begitu. Dalam bab fikih masa unta 10? Itu ada dalilnya. Ulama mazhab ada yang berpendapat seperti itu, boleh gitu. Hanya nanti kekuatan itu yang kemudian harus kita kaji. Nah itu kan bagi orang-orang yang punya ilmu saja. Iya. Kalau antum punya, gali silakan gitu. Kalau enggak ya jangan ikut ulama yang antum yakini. Nah, ini maksud, jadi ada beberapa pembahasan, ada khilafiyah di sana begitu. Hadirin sekalian, kalau khilafiyah, sikap khilafiyah, kalau kesalahan penyimpangan katakan penyimpangan, kesalahan, jangan dibalik-balik. Khilafiyah dikatakan ini kesalahan, kekeliruan, yang penyimpangan itu khilafiyah, keliru. Contoh bab kurban, mana yang penyimpangan, kesalahan? Bab ketika memberikan upah kepada penyembelih kambing, penyembelih kurban dari bagian kurban, itu nggak boleh. Sepakat ulama itu bukan khilafi, itu penyimpangan, kesalahan. Kalau ada orang berkurban, saya menyembelih, saya kasih upah tah kulitnya, itu kesalahan, jangan dikatakan penyimpangan. Nggak ada ulama yang menyampaikan itu khilafiyah. Nah jangan dibolak-balik gitu, tegas, karena kasihan kalau dia kurban dan nggak paham kan, panitianya dosa tuh yang menerimanya kan, kasih upah gitu kan, udahlah upahnya sok ambil kepalanya, kan sering ya, sering itu tak ambil tak kakina kulitna sok buruhna eta, ucapan buruhna eta itu nggak boleh, bisa hilang pahalanya, dosalah panitianya. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kalau punya ilmu sanggup kelola, kalau tidak jangan. Hadirin sekalian, kurban itu dalam kajian fikih disebut dengan udhiyah, al-udhiyah ya. Jadi kata-kata udhiyah ini atau dohiyah, antum baca kitab fikih manapun juga mesti ada kitab al-udhiyah. Biasanya bab ini diletakkan setelah ya bab sembelihan, ada udhiyah, ada akikoh. Nah itu ya. Dan nanti biasanya akan muncul pertanyaan itu teh sering, setiap mau kurban, Ustaz saya mau kurban belum akekah. Setiap tahun, kenapa nggak nanyanya dari kemarin gitu ya, di 2 bulan memeh Dzulhijjah nabat menjelang kurban, wah gitu, saya ini mau kurban tapi belum akekah. Suka ada yang begitu nggak? Kita bahas nanti. Tapi ini hewan kurban namanya udhiyah ya, udhiyah. Jadi ini disebut oleh para ulama untuk binatang yang disembelih pada waktu duha di hari penyembelihan Idul Adha, dikatakan udhiyah ya. Nanti udhiyah ini terbatas, binatang yang boleh dikurbankan terbatas. Jadi ada kalimat dalam Quran itu min bahimatil an'am, bahimatul an'am, binatang ternak. Nah tafsiran bahimatul an'am di sini oleh para ulama disebutkan hanya 3. Yang pertama onta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing, domba dan jenisnya lah gitu. Itu kurban mimbahi matil an'am, terbatas pada itu, onta, sapi dan juga domba atau kambing dengan segala jenisnya begitu.
Hadirin sekalian, mana dalilnya? Banyak, nggak mungkin dibahas semua. Ada satu surat yang sering kita baca, juz amma, ini surat terpendek ya. Faqala ta'ala inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak, al-kautsar. Fasalli, maka dirikan salat, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Kata fasalli di sini untuk salat apa itu? Salat Id. Wanhar di sini istilah untuk menyembelih apa? Wanhar. Ada dzibah, ada zabaha, ada nahara, izbah, inhar. Nah, itu untuk apa inhar itu? Untuk menyembelih apa? Unta. Zabaha itu untuk menyembelih domba, kambing, dan sapi. Itu zabaha yazbahu, nanti ada bedanya. Ada untuk menyembelih onta, namanya inhar, wanhar. Kan beda nyembelih unta itu. Coba tuh sekarang bisa lihat di YouTube, dulu mah sulit, sekarang mah gampang, tinggal klik aja nanti ada bagaimana cara nyembelih unta itu. Itu namanya inhar. Kan di gini aja, di todel gitu kan, gitu. Beda kalau zabah itu ada proses, harus digulingkan dulu kalau nahar itu enggak. Jadi fasalli, maka dirikan salat karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban, maksudnya unta gitu. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu Muhammad, huwa al-abtar, dialah yang akan terputus. Ini dalil disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Yang lain ada tidak? Banyak. Satu lagi ya, surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 36. Faqala ta'ala wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair, dan telah kami jadikan untuk kamu onta-onta itu sebagian dari syiar Allah. Syiar Allah, apa syiarnya itu? Ya kurbannya itu. Lakum fiha khair, kamu akan memperoleh kebaikan yang banyak padanya, pada kurban itu. Jadi yang dimaksud ayat ini perintah berkurban, syiar Allah. Itu dalilnya. Dalil sunnah banyak ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa berkurban. Jadi semenjak datang perintah kurban, beliau terus berkurban. Anas bin Malik menceritakan, dari ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Rasul berkurban dengan 2 ekor kambing ya, akranain amlahain, tanduknya itu besar ya, akranain amlahain, gemuk. Jadi Nabi berkurban dengan kambing yang terbaik itu, tanduknya besar, badannya gemuk, yang warnanya itu warna hitam bercampur putih ya. Nah, Nabi menyembelih ini, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Nanti hukumnya akan dijelaskan. Menyebut nama Allah ketika menyembelih hukumnya wajib bismillah, bertakbir hukumnya sunnah gitu. Bismillah harus kita ucapkan bismillah, kalau tidak jadi bangkai itu. Itu dalil dari sunnahnya. Sekarang keutamaan kurban, keutamanya bagaimana? Ada sebuah hadis yang harusnya menjadi motivasi kita. Hadis ini hadis yang derajatnya hasan sahih, dikeluarkan Imam At-Tirmizi. Para ulama menjadikan dalil ini sebagai motivasi berkurban, biasanya itu keutamaan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyun min amalin yauman nahar ahabu ilallahi min ihraqid dam. Tidaklah seorang manusia melakukan suatu amal pada hari kurban yang lebih disukai oleh Allah daripada menumpahkan darah. Makna ihraqid dam di sini menyembelih binatang kurban. Maka nanti nggak boleh kita bersedekah dengan mungkin nilainya sama dengan harga kurban. Asal mau sedekah aja lah 10 juta, nggak mau kurban, tetap utama kurban walaupun kita beli kambing 2 juta gitu.
Nggak ada amal yang lebih Allah cintai pada hari kurban Idul Adha tanggal 10 min ihraqid dam, dari menumpahkan darah itu maksudnya kurban, itu nyembelih kurban. Di sini keutamanya fa innaha latati yaumal qiyamati biquruniha. Kurban itu yang kita sembelih itu nanti dia akan datang pada hari kiamat biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, bulunya, wa adlafiha, kuku-kukunya, wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Apa kata Rasulullah? Dan sesungguhnya darah ya kurban itu yang ketika disembelih dia akan sampai kepada Allah sebelum menetes di tanah. Fatibu biha nafsan, maka berkurbanlah dengan hati yang lapang, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti di surat Al-Hajj disebutkan yang nyampe kepada Allah dari kurban kita bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan bulunya, bukan. Apa yang nyampe kepada Allah? Ketakwaannya. Yang nyampe kepada Allah itu apa? Ketakwaannya. Apa kaitan takwa dengan kurban? Kita bahas nanti lebih dalamnya lagi nih. Untuk ingin paham apa mana takwa kaitan dengan kurban, antum baca sirahnya Nabi Ibrahim, biografi Nabi Ibrahim, ketemu nanti ya apa kaitannya mana takwa dengan apa, dengan kurban itu apa sih gitu. Antum baca tuh dahsyatnya Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan. Nabi Ibrahim itu Masya Allah, antum dibaca nanti ya. Hukum berkurban, hukum kurban para ulama dari kalangan mazhab itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, itu pendapat Imam Abu Hanifah ya. Ada yang menyampaikan sunnah muakkadah, dan ini pendapat jumhur. Ada yang menyampaikan apa? Wajib. Ada yang menyampaikan sunnah. Maka di Turki itu mereka kan bermazhab Hanafi, melimpah setiap kurban itu wajib atas individu, karena mereka memang secara resminya mengamalkan mazhab Hanafi. Teknologi daging kurban dibuat kornet, diawetkan, Turki itu awalnya itu ya, karena mereka kan udah melimpah kaya raya. Kalau kurban banyak kemana dagingnya gitu. Kadang-kadang jadi busuk dulu, akhirnya ya dulu Erdogan juga yang punya ide itu, sampai kemudian dibuat apa, dibuat kornet. Ada nggak dalilnya? Ada ya, mungkin zaman dulu namanya di dendeng, tau nggak dendeng? Dendeng itu digimanain? Jadi kata Nabi, kulu wa at'imu waddakhiru, makanlah, berikan dan simpan. Nah simpan di sini ya boleh gitu. Dendeng itu kan zaman dulu, ya sekarang apa? Nah, diawetkan biar ini ya, kornet itu masukin kaleng gitu, boleh tidak? Boleh dalam kondisi tertentu ya, kita akan bahas. Nah, jadi para ulama ada yang menyampaikan wajib, itu dalilnya bagaimana? Barang siapa yang menemukan kelapangan ketika di hari-hari kurban itu, falam yudhahi, dan dia tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, jangan dekat-dekat musalla kami, tempat salat kami. Nah ini dalil ini oleh Imam Abu Hanifah dimaknai oh itu wajib, itu berarti tegas sekali kan, sampai kata Nabi ya, man wajadalahu sa'atan, dia memiliki keluasan untuk menyembelih hewan kurban dan dia tidak menyembelih, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Nah Imam Abu Hanifah beristinbat dari dalil ini, hukumnya itu wajib gitu. Tapi semua mazhab selain beliau, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya menyampaikan itu sunnah. Karena dalil yang lain apa? Nabi menyebutkan idza ra'aitum hilal dzulhijjah, jika kamu melihat hilal dzulhijjah, awal dzulhijjah ya,
wa arada ahadukum an yudhiya, dan salah seorang di antara kamu ingin, aroda ya ingin berkurban, fal yumsik an sya'arihi wa adfarihi, dia tahan dari memotong rambut dan kuku. Bahasanya kata para ulama, wa aroda ahadukum, ingin kurban, dia ingin kan, bukan wajib gitu. Kalau masuk bulan Dzulhijjah, saya ingin kurban, jadi ya kurban mangga, nggak ada masalah. Dan ini pendapat yang dipegang oleh para ulama. Hukumnya apa? Sunnah ya, muakkadah. Maka Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan surat Al-Kautsar tadi, fasolli li rabbika wanhar, disandingkan sholat dan kurban. Fasolli sholat apa di sana? Id, apa hukum sholat id? Sunnah, kurban. Nah, sholat sunnah dan kurban, nah, itulah yang kemudian menjadi dalil bahasanya hukum kurban sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan seperti itu. Jadi sekalian, sekarang berkaitan dengan binatang yang akan dikurbankan tadi ya, jenisnya apa tadi? Bahimatul an'am, onta, sapi, dan domba atau kambing. Yang kedua, usia. Nah, usia bahimatul an'am yang akan dikurbankan itu berbeda-beda. Bahasanya sama, kata Nabi, la tadzbahu illa musinnah, jangan kamu sembelih kecuali musinnah. Apa musinnah itu? Musinnah itu ketika binatang itu punglak huntuna. Apa bahasa Indonesia itu? Saya ingat guru saya dulu di pesantren, punglak huntuna sana. Jadi gerak tanggal giginya. Punglak huntuna. Saya ingat ngalogat dulu tuh. Jadi sana la tadzbahu illa musinnah, tong mencita, tong kurban ya, kecuali musinnah anu geus punglak huntuna. Nah, punglak di sana itu tanggal giginya. Musinnah untuk kambing beda dengan sapi. Musinnah untuk sapi beda dengan unta. Musinnah untuk kambing berapa usia minimal? 1 tahun. Musinnah untuk sapi berapa? 2 tahun. Musinnah untuk unta sabaraha? Ayo sabaraha? Untuk unta berapa musinnahnya? Bisa ngesniat kurban unta? Oh iya, sudah masuk ya, mangga silakan. Jadi 2.100.000. Kalau ada datang, Bu ya ini biaya dombanya Bu segini, ini biaya operasional Bu ya, jelaskan. Pengalaman saya membantu beberapa tempat yang ada hese, kalau dengan begitu nerima mereka dari awal. Ya kan, saya mau kurban, kan kadang-kadang ada yang nitip uangnya saja ya. Atau bawa domba tuh, kadang-kadang bawa domba, saya bawa domba 2 ke DKM, nitip Pak mau di. Nah tanya, Ibu boleh itu, ini kami meminta biaya operasionalnya sekian ya. Atau kalau memang disepakati di DKM itu ada dana masjid, dana kas, itu udah biasa lah ya, udah sampaikan. Jadi semua biaya ini untuk tidak ngambil dari kurban, tapi karena kas masjid kita semua kan, saya akan pakai dari sana, nggak ada masalah. Yang jelas jangan ngambil dari bagian kurban, begitu nggak boleh ya. Yang jadi masalah apa biasanya? Kulit ya, kulit, kepala. Bagaimana caranya? Kan begini, hewan kurban itu, kita yang berkurban itu kan boleh kita ambil sepertiga, boleh dihadiahkan sepertiga, dan boleh disedekahkan sepertiga. Kalau mau kita hadiahkan, ambil bagian kita. Boleh tidak yang berkurban ngambil kepala? Boleh enggak? Boleh, mau sepertiga. Ini saya kasihkan, ngasih. Kan kalau sudah diambil punya saya dong, betul tidak? Mau saya kasih hadiahkan, boleh. Bukan upah tapi hadiah. Boleh jadi yang diberi hadiah tukang penyembelih, nggak apa-apa, tapi bahasanya bukan upah. Kang, sok nanti saya ngasih ya.
hadiah. Kalau hadiah boleh nggak ke orang kaya? Boleh. Ke kerabat kita boleh? Boleh. Ke orang lain boleh? Ke orang kafir pun boleh kalau hadiah. Kalau sedekah tidak boleh. Ya kan? Sedekahkan apa? Untuk fakir miskin. Dagingnya itu kan sepertiga boleh. Nah, jadi ini yang kemudian para ulama menyebutkan hati-hati bab apa? Bab kepala ya, kulit itu sebenarnya hanya akad saja, Pak. Ya, perbaiki akadnya, caranya saja, diskusikan saja gitu. Karena memang di sebagian tempat mau boleh jadi antum di komplek mana tinggal suka ada kan kepanitiaan masih begitu. Masuklah, berikan nasihat. Kalau antum tidak sanggup, kurang ilmu, nggak bisa, undang ulama ustadznya menyampaikan. Biar berkah nanti gitu. Kasihan nanti yang kurban gak diingetin karena panitia tadi nggak paham, jadinya tersah-sah itu. Ya bukan kurban namanya. Sayang tadi keutamaan yang besar kalau salah praktiknya bukan kurban namanya itu. Jadi sedekah biasa saja begitu. Hadirin sekalian, sekarang bagaimana? Bolehkah kita berkurban lewat lembaga amil zakat kayak sekarang di kita? Boleh tidak? Sangat boleh. Bahkan dalam kondisi tertentu, Pak. Saya pernah dialog dengan ulama dari Palestina. Kata beliau, dalam kondisi tertentu kayak sekarang di Suriah itu ya, itu boleh jadi kurban lewat lembaga yang bisa menyalurkan ke mereka yang membutuhkan lebih utama daripada kurban di tempat yang sudah biasa. Ya, misalkan sekarang ini kan di Gaza itu luar biasa ya, mereka sangat sulit sekali mendapatkan apa? Makanan, daging jarang. Juga di Suriah, di Aleppo, di Halab, karena konflik perang agak sulit kan. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang ini menjadi renungan bersama kita. Apa kata Nabi yang mulia? Ini hadis yang sahih. Nabi bersabda, "Matsalul mu'min." Ya, "Matsalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadil wahid." Perumpamaan mukmin itu di dalam kasih sayang mereka, saling memperhatikan, kelemah lembutannya seperti satu jasad. Idza staka minhu udwun, apabila satu anggota merasakan sakit, tada'a lau sa'irul jasad bil humma was sahar. Semua anggota merasakan sakit, merasakan demam, sakit. Kata Syekh ini, kalau antum tidak bisa, ya syukur, yang paling utama bantulah kami dengan harta kalian. Kalau tidak bisa, minimal doakan kami. Beliau menyebutkan, ketika itu saya di bulan Dzulhijjah seperti ini, kata beliau, kami di sana agak sulit untuk mendapatkan makanan hewan kurban. Maka ya, peran antum nih di sini yang boleh jadi, saya mau kurbannya 2 tahun ini, 1 lah titipkan ke lembaga yang amanah, ke DPU yang akan disalurkan ke Suriah, ke Gaza. Boleh tidak? Boleh. Dari saya udah biasa, nggak apa-apa, tahun ini mah kurbannya buat ke Suriah, ke DPU. Boleh tidak? Boleh. Mungkin akan lebih besar ke pahalanya karena mereka sangat membutuhkan. Ya, mau di sini saja silahkan, nggak ada masalah. Tapi udah sering tiap tahun di sini. Ya, di sini satulah bagi hiji majang ke Palestina, ke Suriah. Boleh tidak? Sangat boleh. Bahkan boleh jadi dalam kondisi tertentu ketika mereka membutuhkan, justru itu yang lebih luar biasa keutamaannya. Kecuali kalau memang di daerah kita tinggal, saya tinggal misalkan di tempat yang fuqara masakin, sama tempat saya tinggal, misalkan kita tinggal di sebuah tempat yang di sana juga sama, mereka juga jarang makan daging gitu, ya itu lebih utama karena kita tinggal di sana. Cuman kalau sudah biasa kita tinggal di tempat kita udah biasa makan daging, mah harus babari, yang sate tinggal keharap gitu kan, sate Madura banyak, kayak makan apa segala ayah deh. Padang juga banyak gitu, dengan 20.000 udah sering, daging itu udah bukan hal yang mewah, biasa saja. Kalau begitu sisihkanlah sebagian untuk saudara kita di Gaza, di Suriah. Boleh. Jadi berkurban lewat lembaga itu hukumnya boleh, asal selamat tadi ya, hal-hal yang tadi diperhatikan, hukumnya boleh. Bahkan boleh jadi ketika distribusi jelas sampai ke
saudara kita yang ada di Gaza, di Suriah yang saat ini mereka sangat-sangat membutuhkan, akan lebih besar ya keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam. Jadi sekalian ini kajian fikih. Jadi mudah-mudahan yang sudah punya niat untuk berkurban ya, kuatkan niat itu. Kemudian juga tadi yang sudah niat masuk tanggal 1 hari Sabtu ya, etika adabnya apa, jangan memotong kuku ya, tidak memotong rambut seperti itu ya. Itu sunnah, memang sunnah. Kalau kita melanggar pun ya tidak ada apa-apa kecuali istighfar saja, cuma jangan disengaja kan, ada tenanawan, enggak. Justru afdolnya biar kita dapat keutamaan, kalau sudah masuk Dzulhijjah awal kejar, jangan potong kuku, jangan cukur kumis, rambut, udah ya, nanti sampai binatang itu disembelih tanggal 10 kan baru larangan itu tidak berlaku lagi. Ini ulama menyebutkan ini sebuah keutamaan saja. Ketika akan berkurban masuk tanggal 1, perhatikan hal itu semua. Allahu taala a'lam. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Kenapa? Oh iya, amalan-amalan ya, mohon maaf, puasa sunnah ya, kita ada amalan-amalan di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari Dzulhijjah awal itu dianjurkan kita memperbanyak ibadah. Itu amal-amal yang luar biasa. Kalau saudara kita haji, mereka meraih keutamaan dengan pahala berangkat ke tanah suci itu, nah kita di sini juga jangan ketinggalan, maka perbanyak ibadah. Secara umum ibadah yang standar lah, cuman tingkatkan kualitasnya, sholat jamaah di masjid, kemudian juga perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, semua gitu. Yang kedua apa? Yang kedua saum sunnah ya, saum sunnah ya, saum sunnah. Usahakan saum sunnah di awal-awal ini boleh kita saum, silahkan. Saum Daud di awal-awal ini itu beda dengan di selainnya begitu ya. Kalau tidak bisa saum Daud sehari saum sehari tidak ya, minimal tanggal tanggal 9 jangan ditinggalkan. Saum Arafah ya, antum tahu nggak keutamanya apa? Menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Sayang kalau tidak dikejar. Dari sekarang ya, buletin tuh, kalender buletin tanggal 9, usahakan ajaklah keluarga ya, saum sunnah seperti itu. Kemudian apalagi ya, syiarnya nanti kita sholat Id takbiran, bahkan takbiran untuk Idul Adha lebih panjang daripada Idul Fitri ya, lebih panjang. Jadi setelah kita menyembelih tanggal 10, tanggal 11 masih ada takbiran minimal setelah sholat 5 waktu. Jadi kalau sudah salam 5 menit malah takbiran, sudah kita ma'ruf ya lafadznya ya, biasa lah. Asar, maghrib, takbiran sampai sholat asar tanggal 13. Terakhir itu sholat asar tanggal 13, sudah maghrib udah nggak ada lagi berarti. Jadi ayamut tasyrik, takbir kita perbanyak ya, mengagungkan asma Allah Ta'ala. Jadi tadi saum sunnah ya, sekarang antum buletin ya, itu setahun sekali itu datangnya. Kalau enggak diniatkan sayang, kadang-kadang banyak godaan nanti pas tanggalnya, kadang-kadang sok mual gitu ya, muales dan juga hoream, kita sok ayah-ayah lapar macam-macam itu. Akhirnya karena kurang kuat nih aja di imam mereka puasa datang ke dia kagoda aku baso nyimpang, ada sunnah iya sunnah nanti itu sunnah iyalah. Jadi di kita mah kalau dengar sunnah itu seakan-akan itu ditinggalkan gitu, padahal sunnah di zaman Nabi itu untuk dilakukan, sunnah lakukan. Allah alam bisawab. Itu Kang Angga ya. Ada yang lain bertanya? Sebentar, Kang Bajul silakan. Biar disimak ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saya izin bertanya yang pertama, yaitu bagaimana hukum dan dalilnya berkurban dikhususkan bagi yang sudah meninggal, misalkan kepada orang tua. Yang kedua, seseorang yang ingin berkurban tapi belum pernah melaksanakan akikah dulu atau berkurban dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Badru. Yang pertama tentang kurban untuk orang yang meninggal. Hukumnya kalau orang tua kita bernazar atau berwasiat sebelum meninggalnya ingin kurban tahun ini, sebelum datang waktunya meninggal, hukumnya wajib kita sebagai ahli warisnya untuk menunaikannya. Ya. Dan kalau itu kurban nazar, kita nggak boleh ambil bagian, nggak boleh. Kalau kurban nazar itu berikan kepada fakir miskin saja. Kurban yang kita boleh mengambil bagian itu kurban yang sunnah, itu yang kita ini, kurban nazar nggak boleh, dan nggak boleh dihadiahkan kepada orang kafir, nggak boleh. Untuk orang fakir masakin saja. Itu kurban yang dinazarkan. Orang tua dah nggak wasiat, nggak apa, nggak usah. Ya. Jadi kita kurban itu sudah ngalir pahala ke orang tua otomatis. Antum anak soleh ngalir ke orang tua. Kecuali kalau seorang tua bernazar, berwasiat. Itu sepakat ulama, kan ikhtilaf ini. Kalau haji baru, haji boleh kita menghajikan orang tua yang meninggal walaupun dia tidak berwasiat, nggak apa-apa. Taunya orang tua nih dulu nggak wasiat, tidak bernazar, tidak, baru meninggal, kita udah haji, diberi kemampuan, haji yang kedua itu untuk orang tua, boleh. Kalau kurban, kalau orang tua tidak berwasiat, tidak nazar, nggak usah sengaja mengkhususkan. Dengan kita kurban pun orang tua dapat secara umum begitu. Kecuali kalau orang tua kita itu berwasiat, bernazar, keburu meninggal tahun itu sebelum berkurban, anak yang wajib menunaikan, gitu ya. Allahu taala alam. Oh, dihususkan untuk kepada istri seperti itu. Sudah meninggal misalkan istrinya berkurban. Istrinya wasiat enggak? Tidak misalnya. Tidak berwasiat. Iya. Istrinya bernazar tidak? Tidak juga. Enggak usah. Ya, enggak usah. Kewajiban itu kan kepada yang hidup ya, kita. Jelas ya? Iya, jelas. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berkurban? Apa tadi yang kedua? Akikah belum melaksanakan Akikah. Ini klasik ini. Ustaz, dah beli badi kurban, saya mau kurban, ini belum akikah. Hadirin sekalian, akikah itu perintah untuk orang tua, dari Allah kepada orang tua. Ini suka salah faham. Perintah akikah itu kepada orang tua si anak, berarti hak anak yang merupakan diantara kewajiban orang tua bagi yang mampu, kan hukumnya sunnah akikah itu. Hari ke-7 itu paling kuat, nggak kuat ya ke-14-nya boleh, 21 itu ada yang mendapatkan seperti itu, menyampaikan para ulama, tapi yang kuat itu hari ke-7. Kalau nggak mampu pas hari ke-7 itu nggak mampu, sunnah nggak? Oh, nggak mampu Pak, sunnah nggak? Ya enggak, kita nggak mampu kan. Kalau kita mampu, kalau satu anak perempuan 1 kambing, kalau laki-laki 2 kambing, nggak mampu, boleh pakai ayam nggak? Nggak boleh. Ayam misalnya nggak sih, ayam atau daging domba 2 kilo, nggak begitu ya. Nah, nanti ada, jadi kalau kita mau ya sudah, kita sedekah sajalah, undang orang-orang fakir miskin, karena kan akikah masa paket, ngasih nama. Mas, antum udah tua, akikah mau nanti kasih namanya siapa? Ini keliru pemahamannya gitu. Kita digunduli gitu ya. Ya akikah dan abi itu 40 tahun. enggak begitu. Dan bukan kita yang bukan kita orang tua itu. Orang tua kita ya nggak mampu ya nggak apa-apa. Tapi orang tua saya kan dulu mampu, cuman amuran tak apaleun gitu ya. Mungkin nggak tahu, kan dulu mah nggak familiar akikah teh dulu mah. Sekarang ramai akikah itu, ada lembaga khusus akikah. Nggak mampu, nggak apa-apa. Tahu cuman nggak tahu, ada sunnah hukumnya gitu kan. Nah, makanya kalau mau udah sedekah sajalah. Tong, dan atau jangan pas mau Idul Adha wae gitu. Kenapa setiap muncul ini pas rek kurban gitu? Nanti atau kemarin tuh Syawal gitu kan, pas undang saya dulu can akikah, ngundang bapak saya mau nyembelih itu, mau sedekah we lah, kan bisa. Dan akikah masa kali, bisa tiap tahun akikah, tiap ayat kurban, aduh
akekah kan kamari geus gitu, mara akekah deui gitu, sekali-kalinya saja cukup. Ini kadang-kadang suka keliru gitu aja, tolong difahami. Akekah itu untuk orang tua itu ya. Kullu ghulam murtahin, ada dua lafaz. Bi aqiqatihi, setiap anak setiap anak itu tergade dengan akekahnya, maka disembelih pada hari ke-7 itu kan, 2 domba, 1 domba untuk perempuan, 2 untuk laki-laki, diberi nama dan dicukur gundul. Nah sedekah nanti si rambutnya ditimbang ya, sedekah nanti seberat itu dengan perak jual ya, sedekahkan itunya kan begitu. Udah gitu tiap tahun yang akekah Gus akekah deui gitu enggak. Nah, jadi saran saya kalau mau sekarang mending akekah mending kurban ya, mau akekah sudahlah, niat nyembelih kambing saja, undang tetangga, ini sedekah saya gitu. Boleh tidak? Boleh. Wallahu taala a'lam gitu ya. Ya, okay. Terima kasih Ustaz. Ya akhwat satu boleh, silakan ibu-ibu. Mana itu? Ya silakan. Mikrofonnya ada enggak? Dari DPU ada informasi enggak? Saya dia nanti ya. Oke, sekarang ya. Ya baik, ini terakhir ya. Terakhir enggak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ilmunya Ustadz. Pertanyaannya, sehubungan di dalam sebuah keluarga belum satu frekuensi, ketika kita hendak berkurban, misalkan ada saudara yang belum memahami bagaimana hukumnya kalau misalkan sebagian anggota kurbannya ada yang dijual gitu, seperti kulitnya dan sebagainya, padahal kita yang berkurbannya tidak mengizinkan, tapi memang karena belum sepaham dan sebagainya, bagaimana hukumnya seperti itu. Terima kasih. Hadirin sekalian, kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar, ingatkan dakwah, ingatkan dengan cara terbaik ya, ingatkan dengan baik, ingatkan. Gimana kita kurban, ngambil si pekurban ngambil kulit dijual ke seorang sayang sekali itu ya, nggak jadi kurban ya, jadi amal sedekah biasa saja yang umum gitu. Padahal kan keutamaan kurban dahsyat tadi ya, nggak ada amalan yang paling Allah cintai pada hari Idul Adha itu melebihi ihraqid dam, menyembelih apa? Hewan kurban. Makanya tadi ini bukan budaya, bukan adat, ini ibadah. Nah bedakan. Nah, kalau adat budaya begitu, reongan rame gitu kan, isana ente jangkia, itu jadi nggak jadi kurban. Bukan kurban namanya itu ya, sedekah biasa aja. Nah kalau ada begitu, sampaikan oleh kita ya dengan cara terbaik. Bu, Pak, Akang, Teteh, ke kakak gitu kan. Ini Nabi menyampaikan nggak boleh seorang pekurban menjual dari kurban, itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Kita kurban kan dapat tuh sepertiganya tuh, ambil kepala, kulit atau daging, jual ke tukang bakso gitu kan misalkan. Itu lumayan tulangnya dah, sok seberapa kilo, murah di saya malah diskon. Wah itu sayang sekali itu. Jadi nggak jadi kurban. Tapi belum satu frekuensi, bukan itu mah kesalahan yang harus diluruskan. Kasihan kan? Coba dia perasaannya berkurban gitu sekian, padahal nggak ada apa-apanya kurbannya itu. Ya kalau yang lalu lah karena ketidaktahuan, ya tobat kepada Allah saja. Kalau sudah tahu, berubah. Tugas kita ngasih tahu dengan cara terbaik kan begitu. Kasih tahu dong, masa nggak dikasih tahu? Salah diantepkan we. Mau ikut mau tidak terserah. Tugas kita ngasih tahu begitu ya. Ini keliru. Saya di kompleks saya di Cibaligo. Pas saya ke sana itu ya ada permasalahan standar begini, permasalahannya sama kan, nggak pada berani bicara gitu, udah kadong jadi jeng warga sesepuh tuh hese gitu, di kurban tuh kudu gitu praktek nanti gitu, biasa yang kurban terus upahnya itu kulit segala macam. Saya adakan aja kajian sambil makan-makan, saya sampaikan keutamaan sampai akhirnya sekarang alhamdulillah berubah.
Jadi kita takut gimana ya? Enggak tuh, kalau udah dialog dengan baik Mbak ya, nerima malah, ya Allah Ustadz, berarti abdi salahnya keliru. Ya keliru saya bilang Pak. Kumaha tuh yang dulu-dulu, tobat kepada Allah kalau belum tahu mah. Sekarang bagaimana ya? Bismillah, perbaiki, jangan diulang lagi. Astagfirullah katanya. Ya kan, berarti memang kadang-kadang orang berbuat itu tidak tahu. Nah kadang-kadang kita yang tahu sudah mikirnya takut, nggak enak. Sampaikan dengan ilmu dan cara terbaik, insya Allah mereka nerima kok, dan mereka ingin yang terbaik, betul, hanya tidak tahu saja kan ya. Nah kita sampaikan dalilnya begitu ya. Allah alam yusuf, insya Allah kita dapat pahala ngingetin yang seperti itu karena memang saking sudah membudaya di kita. Sekarang udah mulai ada perbaikan di mana-mana, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kalau nggak ada lagi saya mohon maaf. Ustaz, satu pertanyaan titipan dari DPU Jakarta, boleh Ustaz? Boleh. Ini mana ini? Ada suara nggak ada wajah. Pilar, Ustaz. Oh iya silakan. Ya, ini pertanyaan dari Jakarta. Silakan. Beliau bertanya bagaimana hukumnya kurban patungan seperti halnya yang ada di sekolah-sekolah seperti itu Ustaz. Kurban patungan. Baik, hadirin sekalian, tentang kurban patungan itu dibatasi ya. Boleh tidak patungan sapi? Boleh, maksimalnya 7. Unta boleh 7, boleh 10 ya. Jadi ketika DPU menyampaikan ada 10, emang itu ada dalilnya, walaupun sebagian ulama menyampaikan dalilnya itu lemah gitu, yang 10 itu, tapi sebagian menyampaikan nggak ada masalah. Itu hanya gitu saja, begitu ya. Jadi ketika mereka